Apa itu dak fisik? Dak fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. Penyaluran dak fisik dan dana desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia yang berperan selaku KPA penyaluran dak fisik dan dana desa di wilayah kerjanya masing-masing. Lalu, apa saja jenis dak fisik? Pertama, DAK penugasan. Yang kedua, DAK afirmasi. Dan yang ketiga, DAK reguler. Di dalam DAK penugasan terdapat 13 jenis bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, jalan, irigasi, pasar, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, industri kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, dan transportasi laut. Di dalam DAK afirmasi terdapat 7 jenis bidang, yaitu kesehatan, perumahan dan permukiman, pendidikan, air minum dan sanitasi, transportasi laut, dan transportasi perdesaan. Di dalam DAK reguler terdapat 7 jenis bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan KB, perumahan dan permukiman, jalan, air minum, sanitasi, dan sosial. Ketentuan penyaluran dak fisik. Yang pertama, penyaluran secara bertahap, yang terdiri dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1, penyaluran paling cepat Februari dan paling lambat Juli. Dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli. Dokumen persyaratan terdiri dari yang pertama, yaitu Perda APBD tahun anggaran berjalan. Yang kedua, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output semua kegiatan dak fisik tahun anggaran sebelumnya yang telah direview oleh APIP. Yang ketiga, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh KL teknis terkait. Yang kelima, daftar kontrak kegiatan. Tahap 2, penyaluran paling cepat April dan paling lambat Oktober. Dokumen persyaratan paling lambat 21 Oktober. Dokumen persyaratan terdiri dari yang pertama, laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan dak fisik tahap 1 yang telah direview APIP. Yang kedua, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Tahap 3, penyaluran paling cepat September dan paling lambat Desember. Dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember. Dokumen persyaratan terdiri dari yang pertama, yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan dak fisik sampai dengan tahap 2 yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP. Yang kedua, laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%. Dan yang ketiga, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, penyaluran secara sekaligus. Ketentuan penyaluran secara sekaligus. Yang pertama, alokasi bidang sampai dengan 1 miliar rupiah. Yang kedua, rentang waktu penyaluran dari April sampai Juli. Yang ketiga, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli. Yang keempat, daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan bersifat final. Yang kelima, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak fisik bidang tertentu disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan. Yang keenam, disalurkan sebesar total nilai kontrak yang disetujui BPKAD. Dokumen persyaratan penyaluran sekaligus. Yang pertama, Perda APBD tahun anggaran berjalan. Yang kedua, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output semua bidang kegiatan dak fisik tahun anggaran sebelumnya yang telah direview APIP. Yang ketiga, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh KL teknis. Dan yang keempat adalah daftar kontrak kegiatan. Yang ketiga, penyaluran secara sebagian atau seluruhnya sekaligus.
ketentuan penyaluran secara sebagian atau seluruhnya sekaligus. Yang pertama, alokasi bidang lebih dari 1 miliar rupiah. Yang kedua, rentang waktu penyaluran sekaligus dari April hingga Desember. Yang ketiga, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember. Yang keempat, daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan bersifat final. Yang kelima, berdasarkan rekomendasi dari KL yang diterima DJPK paling lambat Januari. Yang keenam, DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan secara bertahap kepada KPPN melalui koordinator KPA. Dokumen persyaratan penyaluran secara sebagian atau seluruhnya sekaligus. Yang pertama, Perda APBD tahun anggaran berjalan. Yang kedua, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output seluruh kegiatan Dakfisik sekaligus tahun anggaran sebelumnya yang telah direview APIP. Yang ketiga, rencana kegiatan yang disetujui oleh KL teknis. Yang keempat, daftar kontrak kegiatan. Dan yang kelima, sebagian dan atau seluruh daftar BAST. Nah, itu tadi merupakan ketentuan penyaluran Dakfisik tahun 2020. Terima kasih sudah menyaksikan.